Hari ini saya akan berbicara tentang arti suatu kelahiran. Mari kita membuka kitab suci kita di dalam teks Alkitab Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara-saudariku sekalian, kalau mungkin di antara kita yang berkata, "Pak Pendeta, ini ayat ini sudah selalu diulang-ulang di gereja ini. Kenapa diulang-ulang lagi?" Maka saya akan menjawab. Ulangan pasal 6 katakan, "Ajarkanlah itu kepada anak-anakmu berulang-ulang kali, supaya itu tertanam." Saya sudah dengar, Pak Pendeta. Lantas saya mau tanya dengan pertanyaan ekstrim. Apakah engkau sudah menghafal ayat itu? Kalau belum hafal, saya ulang sampai dihafal. Jadi begitu ya. Karena sesuatu yang kita mau bagikan, tidak mungkin kita mau bagikan firman Tuhan kepada orang-orang yang kita jangkau di sana, bawa firman, lantas kita bawa catatan, ini firman Allah berkata begini. Itu tidak bagus ya. Kalau kita sudah menghafalnya dengan bagus, itu sangat gampang untuk kita bagikan kepada setiap orang. Baik, saya menekankan di sini kata lahir, karena hari ini kita bicara tentang arti suatu kelahiran. Kita akan menjawab ini, apa arti suatu kelahiran? Maka kalau kita pergi ke Yunani, karena teks kitab suci kita ini teks aslinya bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru. Kalau kita tanya apa artinya lahir, maka orang-orang di sana akan berkata, ya artinya genimenos atau genemenos. Dari kata ini kita sudah akan ada serapan kata di dalamnya, itu ada kata gen. Nah, untuk membahas tentang gen atau genetika itu lain kesempatan kita akan membahasnya. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya ingin menjelaskan tentang apa arti suatu kelahiran dalam konteks pembahasan kita saat ini. Nah, mari saya mengajak kita semua untuk melihat arti suatu kelahiran dalam 4 arti. Yang pertama adalah lahir itu berarti memulai suatu pertarungan dalam kehidupan yang baru. Lahir itu permulaan dari suatu kehidupan. Itu salah satu dari definisinya, kehidupan yang baru. Jadi setiap kehidupan terjadi di dalam kita, itu akan selalu ada yang namanya perjuangan,
atau pertarungan. Para dokter dan para medis atau pelajar-pelajar di sekolah yang belajar tentang biologi, ilmu hayat, atau ilmu pengetahuan tentang hayat atau kehidupan manusia dan kehidupannya atau alam sekitarnya, maka mereka akan belajar ya bahwa memulai satu kehidupan, misalnya kita manusia, itu pertemuan antara benih dari ayah dan ibu kita. Benih dari ayah kemudian masuk ke indung telur ibu kita. Dan di situ dimulai suatu pertarungan. Kenapa saya mengatakan begini? Kalau kita belajar kembali, ya, yang orang di kelas IPA di masa lampau, ya, itu ada sekitar miliaran benih dari ayah kita itu bertarung untuk masuk ke indung telur ibu kita untuk memulai suatu kehidupan. Mereka dalam pertarungan saling berlomba-lomba mengejar sampai fokus pada tujuan. Tetapi dalam miliaran itu, jutaan itu berlari-lari, bergerak menuju ke sana. Dan dalam perjuangan itu, saudara sekalian, hanya satu yang tembus. Itu namanya perjuangan. Ada persaingan, ada pergeseran. Hanya satu yang tembus. Jika engkau seorang anak kembar, berarti dua. Kalau 3 orang, ya, berarti 3. Itu sudah langka, saudara-saudariku sekalian. Apalagi lebih banyak dari itu langka. Ya, itu kasus-kasus khusus. Tapi kita tahu pada umumnya lebih banyak dari manusia yang lahir hanya satu yang tembus. Dan itulah saya. Ini satu pertarungan. Jadi kehidupan itu dimulai dengan satu pertarungan. Kehidupan selama 9 bulan kurang lebih 10 hari di dalam kandungan itu satu pertarungan. Kemudian lahir kembali itu satu pertarungan. Anak atau kita yang lahir menangis meratapi kehidupan ini dengan satu perjuangan. Jadi saya mau berkata di sini, kelahiran itu berarti memulai pertarungan dalam kehidupan yang baru. Jadi kalau saya bicara tentang kelahiran baru di dalam Kristus, itu adalah merupakan satu permulaan untuk kita berjuang, menerobos banyak hal. Dan kita tahu itu tidak mudah untuk melangkah dan berjalan kepada semuanya itu. Tetapi saya ingin membagikan sesuatu yang sangat penting di sini dengan arti yang sangat penting dari suatu kelahiran baru kita. Kalau kita sudah memutuskan untuk lahir baru, itu artinya kita memulai satu kehidupan yang baru dengan rohani yang baru, dengan pertarungan yang baru. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-18 berkata begini. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak akan menjamahnya. Ini satu perjuangan. Tidak mudah. Kelahiran kembali itu karena kita tahu bahwa iblis belum dibelenggu. Dia masih melancarkan pengaruhnya untuk manusia. Untuk menanamkan sesuatu yang tidak bagus. Yang bertentangan dengan rencana Allah. Dia terus berjuang untuk mengalahkan kita semua. Maka dari itu saudara-saudariku sekalian,
Ini adalah merupakan satu perjuangan untuk kita terus berjalan, dan pada akhirnya dengan satu tujuan, kita harus memenangkan pertarungan ini. Katakan amin. Kita yang ada di sini, yang sudah lahir baru di dalam Kristus, bukan serta-merta serta lahir beres, tapi kita melangkah dalam perjuangan. Ya, kalau kita melihat pembacaan tadi, ada sesuatu yang harus kita perjuangkan, yaitu perbuatan berdosa. Ini satu perjuangan di dalam kehidupan yang harus kita kalahkan. Tetapi dalam ayat tadi dikatakan, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi kita melihat ada perjuangan, ada pembelaan, ada perjuangan, ada kekuatan, ada tenaga yang baru yang Tuhan mau berikan kepada kita. Saudara-saudaraku sekalian, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat berkata begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Katakan amin. Jadi memang kita berada di sini dalam kelahiran rohani kita. Kita ada di dunia yang penuh dengan tantangan kehidupan. Kalau di masa yang lampau, dunia kita itu hanya satu dimensi saja. Ya, boleh saya kata istilahnya seperti ini, ya. Saya minjam istilah ini. Beberapa waktu yang lalu sebelum ada kemajuan teknologi, ya, informasi, orang-orang bergumul dalam kehidupan rohaninya itu dalam kehidupan yang saya boleh sebut di sini adalah dunia nyata. Dunia nyata. Di mana kita terus berada di satu dunia dikelilingi oleh orang-orang, oleh situasi yang kadangkala atau selalu itu terjadi, ada yang baik, ada yang jahat. Dikelilingi dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Dikelilingi dengan situasi atau keadaan yang baik dan juga keadaan yang jahat, tidak menyenangkan. Untuk maju melangkah dalam pertarungan iman ini, itu dunia yang kita jalani. Kadangkala ini seolah-olah membuat kita menjadi tidak bergairah, ya, tidak ada tenaga lagi untuk bergerak dan berjalan, sehingga seolah-olah kita mau kalah dengan situasi ini. Orang-orang di sekeliling saya tidak mendukung. Tidak usah jauh-jauh, ya. Orang-orang terdekat saya tidak mendukung dengan rohani. Orang-orang serumah saya tidak mendukung dengan hal ini. Semua menjadi terbatas, seperti ada hambatan untuk melangkah maju dalam kerohanian kita. Tapi saya mau berkata, itulah satu perjuangan, itulah dunia di mana kita ada. Dan saat ini kita sedang bergumul dengan hal yang seperti ini. Tapi kemudian setelah teknologi informasi kemudian menunjukkan banyak kemajuannya, maka kita sekarang berada di dunia yang lain lagi. Jadi satu pribadi
berjalan pada dua dunia. Inilah kita hidup saat ini. Kita menjalani kehidupan di dunia nyata, tapi kita juga menjalani kehidupan di dunia maya. Sekarang, satu orang untuk mengatur waktu yang tidak pernah ada penambahan dari waktu itu. Sejak dari dulu ditemukan untuk alat mengukur waktu. 1 menit, karena mungkin kita mau menambah lagi kalenderisasi, ya, kalendernya atau waktu yang kita tidak ada 70 detik atau 80 detik. 1 menit tetap 60 detik. Tidak ditambah dan dikurang, dan percepatannya untuk melangkah pada setiap detik itu tidak dikurangi. 1 jam ada 60 menit, tak juga bertambah. 1 hari ada 24 jam, tidak bertambah. Dan ukuran waktu selanjutnya tidak bertambah. Tetapi dunia di mana kita ada tambah 1 lagi. Kita sudah ada di dunia nyata, tapi tambahannya adalah dunia maya. Waktu ini kita harus benar-benar manage. Kalau tidak di-manage dengan baik, maka itu berarti, ya, kalau ada musuh di dunia nyata, juga ada musuh di dunia maya. 2 musuh ini kita harus hadapi setiap hari, setiap kita mengatur waktu kita. Saudara-saudariku sekalian, kadangkala musuh-musuh ini merenggut kita untuk tidak bisa bergerak lagi maju di dalam iman kita. Tapi puji Tuhan, pada hari ini kita dikuatkan melalui 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Katakan amin. Jadi kalau kita tetap di dalam iman untuk pertarungan kehidupan, dalam kehidupan rohani kita, mari kita permantap iman kita. Tidak boleh goyah. Dunia boleh bertambah lagi. Sekarang mungkin di dunia maya kita hanya melihat, ya, kita hanya berada di berbagai macam aplikasi, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Tapi 9 atau 10 tahun ke depan, kita akan menginjak satu aplikasi yang mungkin bisa mengerikan kita untuk bisa mempertahankan iman ini, ya, metaverse. Itu sementara dirancang untuk kita ada pada setiap titik-titik di dunia ini. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi mantapkan, permantap iman kita di hari-hari ini. Saya tidak tahu lagi penambahan dunia yang mana yang akan kita hadapi. Juga ada yang di channel televisi, ada di situ ditulis dunia yang lain. Nah, dunia yang lain itu adalah dunia yang tak kelihatan, roh-roh, ya. Kita selalu ada di bagian-bagian ini. Tapi mari, kalau kita sudah lahir dari Allah, berarti kita akan memulai pertarungan dalam kehidupan yang baru,
Dan kita harus mencapai satu titik, yaitu kita harus menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Haleluya. Pengertian lahir yang kedua yaitu lahir berarti secara otomatis kita mendapatkan hak istimewa sebagai anak. Ini arti lahir yang kedua. Jadi kalau kita lihat setiap orang yang lahir pasti secara otomatis dia menjadi anak dari ayah dan ibunya, ya. Dan kalau dia sudah berada di satu tempat, satu titik itu, maka artinya bahwa secara otomatis pula ia mendapatkan hak istimewa. Hak istimewa. Dan hak istimewa ini juga dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam satu analogi, ya, atau gambaran-gambaran yang kita bisa lihat di dalam beberapa ayat yang saya akan bacakan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah di dalam Galatia pasal yang keempat ayat 5, 6 dan ayat yang ke-7. Begini bunyinya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ini hak istimewa sebagai anak. Antara bapak dengan anak, kita ahli waris. Kalau kita lahir baru di dalam Kristus, maka kita adalah ahli waris dari Bapa surgawi. Siapa Bapa kita? Tidak usah tanya lagi, dia pencipta langit dan bumi. Dia punya semua alam semesta ini. Kejadian 1 ayat 1 berkata begini, Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sampai sekarang itu ilmuwan belum bisa mengukur berapa luas langit ini. Sampai mereka memutar otak untuk bisa cari rumus pengukuran langit. Maka sampai hari ini kesimpulan sementaranya adalah langit itu tak dapat diukur karena tak terbatas. Saudara-saudari sekalian, ini ciptaan Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia punya semua benda-benda planet, ya, meteor dan yang ada di angkasa sana. Kalau bumi sudah bisa diukur berapa dia punya luas. Tapi langit tidak bisa. Langit dan bumi ini Bapa yang punya. Artinya adalah apa? Kita adalah ahli waris langit dan bumi. Wah, bagaimana caranya? Nah, sudah, nanti sebentar kita akan maju terus dalam penjelasan ini. Pembacaan kedua, Roma pasal 8. Ini kalimat yang sama, ya. Dia punya inti pengertiannya sama. Roma 8 ayat 15, 16, 17 berkata begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu
kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi dua ayat dalam Galati 4 dan Roma pasal 8 tadi itu connect sekali dengan Yohanes pasal 3 ayat 5. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air, dari firman, yaitu Yesus, dan roh, yaitu Galatia pasal 8 tadi, maka ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi semua ini menunjukkan tentang hak istimewa kita untuk mendapat bagian ketika kita hidup di dunia ini. Dan juga saat kita hidup di dunia yang akan datang, yang kekal selama-lamanya. Secara fisik memang kita hidup dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Orang-orang Yahudi memiliki tradisi, jika seseorang berhari ulang tahun, maka mereka harus menyebut seperti ini: selamat ulang tahun, sehat kuat diberkati, panjang umur hingga 120 tahun. Itu tradisi orang Yahudi. Ya. Kenapa mereka terbiasa mengucapkan itu? Karena mereka mengambil contoh seorang tokoh yang luar biasa yang mereka kagumi, yaitu Musa. Musa itu usianya 120 tahun. Jadi tanggal kelahirannya sama dengan tanggal dia tidak ada lagi di dunia ini karena mayatnya tidak ditemukan. Apakah dia terangkat ke sorga atau dia meninggal di gunung Nebo atau di puncak gunung Pisgah, itu cuma Tuhan yang tahu. Tapi inilah tradisi. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 berkata umur manusia itu 120 tahun saja. Tapi Musa juga menulis di dalam Mazmur 90 ayat 10, umur manusia itu 70 tahun, jika kuat 80 tahun, selebihnya adalah penderitaan. Yakobus menulis dalam Yakobus 4 ayat 14, hidup manusia itu seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar hilang lenyap. Itulah manusia. Makanya dari dasar ayat-ayat ini, manusia itu kematiannya tidak seragam umurnya. Ada yang tua 100 tahun, ya, lebih baru dipanggil Tuhan. Kemudian ada yang 70, ada yang bervariasi semuanya. Karena berdasarkan ayat ini. Tapi yang saya mau katakan di sini, selama kita masih hidup di dunia ini, kalau kita sudah dilahirkan kembali, selama itu kita menerima hak istimewa di dalam hidup kita. Selama kita hidup ini, tentang hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan kita di dunia ini. Itu hak istimewa, saudara-saudariku sekalian. Kita punya sakit, minta sama Tuhan, sembuhkan Tuhan. Cuma karena selalu manusia itu cari pembenaran diri sendiri. Saya sudah begini kok tidak sembuh. Nah, baca Alkitab kalau begitu, ya.
Kalau kita mengalami satu persoalan dalam kehidupan, maka itu berarti kita berada dalam dua kemungkinan sisi yang berbeda. Dua situasi yang berbeda, itu satu kemungkinan. Yang pertama, kalau kita dapat persoalan dalam satu kehidupan atau keluarga apa saja, itu berarti Tuhan sedang mendisiplin kita, menegur kita. Jadi mesti lihat di mana titiknya. Yang kedua, kalau tidak ada satu kesalahan yang kita buat, bukan ukuran kita ya. Kadangkala kita juga bilang, oh tidak ada salah. Nanti Tuhan bilang, cari baik-baik. Ada itu. Ya. Tapi dalam tidak diketemukan apapun, lantas ada persoalan yang datang. Kenapa? Berarti kita sedang diuji Tuhan. Diuji. Kita masuk dalam pencobaan iblis. Ya, sama seperti Ayub. Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang dalam dirinya. Orang terkaya di daerah timur, memiliki segala-galanya, tapi dia juga disebut orang yang saleh dan jujur. Itu dalam kitab Ayub pasal 1. Dia saleh dan jujur. Tapi kenapa dia mengalami hal itu? Diuji. Kenapa? Karena iblis ini belum dibelenggu. Iblis yang melakukan itu. Makanya kita harus berdoa begini. Tuhan Yesus mengajarkan doa, ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita punya hak istimewa untuk berdoa saat ini tuh, saudara-saudari sekalian. Katakan amin. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi kalau seandainya sudah ada dalam pencobaan, maka ada kalimat berikutnya. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu janji Tuhan. Ini hak istimewa yang kadangkala kita tidak gunakan. Ya. Nah, kalau untuk bicara tentang ahli waris yang akan datang, ya, selama kita masih hidup di dunia ini, masih ada hal yang perlu dibenahi. 1 Yohanes pasal 3, ayat 1 dan ayat yang kedua berkata begini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi seperti Dia, sebab kita akan melihat di dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau kita bicara tentang hal-hal yang supranatural, yang lebih lagi, ini jelas ayat ini berkata begini. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Maksudnya sekarang ini belum nyata. Loh, kok saya ahli waris itu? Saat ini belum nyata, tapi satu saat kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Arti kelahiran yang ketiga adalah secara otomatis kita masuk ke dalam anggota keluarga Allah. Kita semua ini anggota keluarga Allah dalam komunitas. Efesus 2 ayat 1 berkata begini. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dan itu otomatis. Waktu kita lahir dalam Kristus, otomatis kita masuk ke dalam anggota
keluarga Allah. Mungkin waktu-waktu ke depan kita akan bicara banyak tentang hal ini, karena ini satu sistem yang sangat menarik di dalam anggota keluarga Allah. Arti kelahiran yang terakhir, secara otomatis kita menjadi warga negara di tempat kelahiran kita. Ini yang menganut hukum ini adalah salah satunya Amerika dan Roma di masa lampau. Orang yang lahir di satu negara atau di tempat tertentu yang diklaim oleh negara itu bahwa itu adalah arealnya, maka otomatis orang yang lahir di situ menjadi warga negara secara hukum. Nah, ini juga yang pernah terjadi pada saat Rasul Paulus menuju ke Yerusalem, kemudian orang-orang Yahudi memperkarakan dia. Saat itu ada pemimpin pasukan yang kemudian melihat itu supaya dia bisa dipercaya oleh orang banyak, maka dia hendak menyesah, ya, menghukum cambuk. Itu untuk pertama kali mencambuk orang-orang yang seperti itu. Tapi dalam hukum Romawi pada masa itu tidak boleh melakukan hal itu apabila ia adalah warga negara Roma. Tidak boleh. Waktu orang mencambuk Paulus, dia langsung bilang begini. Itu di dalam Kisah pasal 22 ayat 28, ayatnya seperti ini. Lalu kepala pasukan itu, maksudnya setelah dia mau cambuk, kemudian Paulus bilang, bisakah warga negara Roma dicambuk? Wah, kaget dia. Loh, berarti yang berhadapan dengan saya ini warga negara Roma. Nah, Kisah 22 ayat 28 berkata, lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Itu dalam hukum Romawi di masa yang lampau seperti itu. Jadi Paulus karena dia lahir di Kilikia, satu tempat yang diklaim oleh Romawi bahwa itu adalah tempat di mana saat orang itu lahir di situ, maka ia otomatis menjadi warga negara Roma. Ponakan saya di Amerika karena lahir di sana, mereka menjadi warga negara Amerika. Jadi kalau mau datang ke Indonesia, tidak boleh lama-lama, mesti ya, sesuai dengan izin tinggal di sini. Karena di sini bukan warga negaranya, ya, darah Indonesia, warga negara Amerika, ya, karena dia sudah lahir di sana. Saudara-saudariku sekalian, ini juga memberikan satu pemahaman kepada kita di dalam kelahiran kita, ya, bahwa Filipi pasal 3 ayat 20-21 berkata, karena kewargaan kita ada di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Jadi begini saudara, saat kita lahir baru, maka otomatis kita menjadi warga negara sorga. Katakan amin.